Oke, kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang kelihatannya sih sepele, tapi dampaknya bisa besar banget. Pramuka. Yap, ada panduan resmi baru nih yang bisa mengubah total peran pramuka buat jutaan siswa di seluruh Indonesia. Ini bukan lagi sekedar ekskul buat isi waktu luang loh, tapi udah jadi semacam cetak biru buat masa depan generasi penerus kita. Jadi gini, ceritanya Kuartir Nasional Gerakan Pramuka baru aja merilis sebuah pedoman pelaksanaan. Nah, ini penting banget karena pedoman ini tuh jawaban langsung dari peraturan pemerintah yang baru. Peraturan yang bisa dibilang bakal mengubah wajah pendidikan di sekolah-sekolah kita. Tapi pertanyaannya kan, emangnya apa sih artinya semua ini buat jutaan siswa, orang tua, dan juga pihak sekolah? Gimana caranya sebuah dokumen kebijakan bisa benar-benar mengubah kegiatan sehari-hari di sekolah? Dan yang lebih penting lagi, gimana ini bisa ngebentuk karakter generasi muda kita? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, singkatnya, kita bakal lihat pertama apa sih mandat barunya Pramuka ini, terus kita dalemin tujuannya buat membangun karakter bangsa, nanti kita juga bakal bongkar metode kepramukaan yang unik itu kayak gimana, terus gimana penerapannya di tiap sekolah, dan perjalanan seorang pramuka tuh bakal seperti apa, dan terakhir kenapa semua ini jauh lebih dari sekedar kegiatan biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi penting banget buat kita tahu kalau panduan ini tuh nggak muncul gitu aja dari langit. Ini adalah respon langsung, sebuah tindak lanjut, dari peraturan menteri yang baru. Peraturan yang bisa dibilang secara resmi menempatkan pramuka tepat di jantung sistem pendidikan formal kita. Intinya tuh simple banget sebenarnya. Ada peraturan baru dari kementerian yang mewajibkan semua sekolah, tanpa kecuali, buat menyediakan ekstrakurikuler pramuka. Nah, Kuartir Nasional kemudian terjemahin aturan ini menjadi sebuah buku panduan yang praktis, yang siap pakai dan bisa langsung diterapkan di lapangan. Oke. Mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus sekarang? Kenapa kok tiba-tiba pemerintah ngerasa perlu banget buat nekenin lagi pentingnya pramuka? Jawabannya, ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Ini bukan cuma soal baris berbaris atau tali temali. Ini soal pembentukan karakter bangsa. Dan ini bukan main-main loh. Tujuan dari dokumen ini tuh ambisius banget. Coba deh kita dengerin kutipannya. Tujuannya adalah membentuk jati diri bangsa yang luhur. Artinya apa? Gampangnya gini, ini adalah upaya buat ngejaga nilai-nilai kayak sopan santun, gotong royong, supaya nggak luntur, supaya tetap jadi identitas kita di tengah gempuran budaya dari luar. Terus, apa sih yang dimaksud pendidikan karakter di sini? Ternyata, ini bukan cuma soal pinter di kelas atau hafal rumus. Panduan ini ngejelasinnya keren banget. Ini soal menyelaraskan 4 hal. Olah hati, itu soal empati dan iman. Olah rasa, itu soal kepekaan. Olah pikir, jelas, itu kecerdasan. Dan olahraga, itu soal fisik yang sehat. Semuanya digabungin buat ngebentuk pribadi yang utuh dan tangguh. Dan kalau kita lihat visi jangka panjangnya, wah ini benar-benar besar. Coba perhatiin deh, lambang tunas kelapa itu. Itu bukan sekedar logo kan? Itu simbol pertumbuhan. Nah, gerakan pramuka ini diposisikan sebagai alat strategis buat menumbuhkan tunas-tunas baru, generasi yang nantinya bakal memimpin Indonesia menuju cita-cita besar kita, Indonesia Emas 2045. Oke, kita udah ngerti kenapanya. Visinya gede banget. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya? Ternyata, pramuka itu punya metode pendidikan yang unik banget. Beda deh sama yang biasa kita temuin di ruang kelas. Fondasi dari semuanya itu ada di 4 prinsip dasar ini. Anggap aja ini kayak kompas moral, kompas yang nuntun setiap pemikiran dan tindakan seorang pramuka. Mulai dari hubungannya sama Tuhan, kepeduliannya sama negara dan alam, sampai cara dia peduli sama dirinya sendiri. Dan tentunya, ketaatan pada kode kehormatan pramuka. Nah, prinsip-prinsip tadi itu nggak cuma dihafalin, tapi diwujudkan lewat metode ini. Kunci utamanya satu, belajar sambil melakukan. Jadi bukan cuma teori di buku, praktek langsung. Semua kegiatannya selalu dalam tim, seringnya di alam terbuka, dibuat menarik dan menantang, dan yang paling penting selalu ada pendampingan dari orang dewasa yang jadi pembina. Oke, dari tadi kan kita ngomongin konsepnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis. Gimana semua ini bakal jalan di ribuan sekolah di seluruh Indonesia? Ini nih, cetak biru penerapannya. Aturan mainnya jelas banget dan nggak bisa ditawar. Setiap sekolah formal, mulai dari SD sampai SMA, sekarang wajib hukumnya untuk membentuk kelompok pramuka, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan gugus depan, alias gudep. Ini jadi wadah resminya. Biar semua ini jalan lancar, ada pembagian tugas yang rapih banget. Di tingkat paling atas, ada Kuarnas atau Kuartir Nasional.
yang ngasih arahan kebijakan. Turun ke bawah ada Kwarda di level provinsi dan Kwarcap di level kabupaten kota yang tugasnya mengkoordinasikan pelaksanaan. Nah, ujung tombaknya, ya gugus depan yang ada di tiap sekolah. Mereka lah yang ngejalanin semua kegiatan sehari-harinya. Ada satu lagi nih, poin yang krusial banget dan nggak boleh dilewatkan, kualitas pembinanya. Demi ngejaga keamanan dan mutu pendidikan pramuka, setiap pembina sekarang itu wajib bersertifikat. Minimal banget harus punya ijazah kursus mahir dasar atau KMD. Jadi ini bukan lagi soal sukarela aja, tapi udah masuk ke ranah profesionalisme. Nah, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang siswa. Kalau gitu, jadi seorang pramuka di era baru ini bakal kayak gimana sih rasanya? Perjalanan seperti apa yang bakal mereka lewatin? Perjalanan mereka bakal seru dan penuh warna. Ada banyak banget kegiatannya. Mulai dari ngejar target kecakapan individu lewat SKU dan SKK, terus ada kompetisi yang seru antar regu di lomba tingkat, ada juga latihan kepemimpinan, kemah Sabtu Minggu atau Persami, sampai acara-acara akbar tingkat nasional kayak Jambore atau Raimuna. Ini benar-benar bukti nyata dari prinsip belajar sambil melakukan. Dan dari semua perjalanan itu, ada satu tujuan puncak, satu final boss kalau boleh dibilang, yaitu menjadi seorang pramuka Garuda. Ini adalah tingkatan tertinggi yang bisa dicapai seorang anggota pramuka di kelompok usianya.